Perkenalkan, saya Akademis Nurania Patra dengan NIM akhir 456. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lokasi Kuta dan akses menuju Pantai Kuta sendiri. Kuta adalah kawasan wisata yang secara administratif merupakan kelurahan dan ibu kota dari Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Kuta adalah sebuah bekas desa nelayan dan merupakan salah satu kota pertama di Bali yang memiliki perkembangan wisata yang substansial. Dikenal secara internasional karena pantai berpasirnya yang panjang, akomodasi yang bervariasi, banyak restoran dan bar, dan banyak berselancar terkenal yang berkunjung dari berbagai negara. Sebelum menjadi sebuah objek wisata, Kuta merupakan sebuah pelabuhan dagang tempat produk lokal diperdagangkan kepada pembeli dari luar Bali. Pada abad ke-19, Mats Lane, seorang pedagang Denmark, datang ke Bali dan mendirikan basis perdagangan di Kuta. Selain Lane, ada juga Hugh Mahbet yang menerbitkan sebuah buku berjudul Praise to Kuta, yang berisi ajakan kepada masyarakat setempat untuk menyiapkan fasilitas akomodasi wisata. Tujuannya untuk mengantisipasi ledakan wisatawan yang datang berkunjung ke Bali. Buku itu kemudian menginspirasi banyak orang untuk membangun fasilitas wisata seperti penginapan, restoran, dan tempat hiburan. Untuk lokasi Pantai Kuta sendiri hanya berjarak sekitar 15 menit perjalanan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai. Akses menuju lokasi pantai sangat mudah karena jalannya yang mulus dan banyak papan petunjuk jalan yang mengarah ke Kuta Beach ini. Waktu tempuh menuju pantai ini bisa lebih lama dari perkiraan apabila di kawasan ini terjadi kemacetan. Biasanya saat musim liburan antara Juli hingga September, jumlah wisatawan yang datang akan meningkat. Hal tersebut membuat jalanan menuju Pantai Kuta menjadi lebih padat. Hai, perkenalkan namaku Gede Surawan dengan NIM akhir 032. Di sini saya akan menjelaskan tentang atraksi dan fasilitas pendukung terkait wisata bahari yang ada di sekitaran Pantai Kuta. Sebagai salah satu tempat wisata pantai yang ada di Pulau Bali, Pantai Kuta adalah jantung pariwisata di Pulau Bali. Pantai Kuta yang berbatasan dengan Jalan Pantai Kuta yang searah dengan Jalan Legian ini memiliki panorama pantai yang cukup menawan. Dengan hamparan pasir putih, Pantai Kuta adalah kawasan lepas pantai selatan Indonesia yang terkadang ombaknya cukup tinggi. Dengan ditumbuhi pepohonan di sepanjang pantai, membuat wisatawan sangat betah bersama-sama di pantai pada saat siang hari dengan kondisi matahari terik sekalipun. Fasilitas yang bisa kita temui di Pantai Kuta, di mana bisa kita temui restoran, rumah makan, serta penyediaan papan surfing untuk para wisatawan yang ingin melakukan surfing, di mana papan surfing sendiri disewakan mulai dengan harga 50.000 per jam. Oke, baik, perkenalkan nama saya Febriano Sumatro dengan NIM akhir 043. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas bahari yang ada di Pantai Kuta. Nah, teman-teman bisa lihat di belakang saya salah satu kegiatan bahari yang ada di Pantai Kuta yaitu surfing. Nah, sini sangat cocok sekali untuk para wisatawan yang ingin belajar surfing karena ombaknya yang tidak terlalu tinggi. Nah, selain kegiatan surfing, ada juga aktivitas bahari lain yang bisa dilakukan di Pantai Kuta, teman-teman, yaitu berenang. Air lautnya yang begitu jernih, yang seakan menggoda para pengunjung untuk mencoba berenang santai di bibir pantainya. Sedangkan deburan ombaknya yang tidak terlalu kencang seakan menguatkan bahwa mereka aman untuk bermain di dekat pantainya tanpa perlu khawatir terseret ombak. Untuk yang tidak bisa berenang, teman-teman juga bisa menikmati Pantai Kuta dengan hanya bermain di bibir pantai sambil dikejar ombak. Dan di pantai ini juga kita bisa menikmati keindahan matahari terbenam atau sunset, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Iko Mesra Pernahbawa dengan NIM 022. Di sini saya akan menjelaskan sarana dan prasarana pariwisata bahari di Pantai Kuta. Kawasan pariwisata Kuta salah satu area di Pulau Bali yang paling terkenal sebagai destinasi wisata. Daya tarik utama tempat wisata Bali di Kuta terletak pada Pantai Kuta yang memiliki bentangan pantai pasir putih berisi dengan ombak yang sangat cocok untuk surfing dan memandang sunset. Nah, di sisi Pantai Kuta terdapat banyak sarana dan prasarana, yaitu penyewaan papan selancar dan juga menawarkan kursus untuk berselancar. Mengenai harga sewa papan selancar sangat bervariasi dan usahakan untuk menawar lebih dahulu. Sedangkan itu banyak juga stand-stand tempat duduk dan menawarkan aneka minuman di area pantai tersebut.
Nah, selain daya tarik pantai, objek wisata Kuta menawarkan begitu banyak pilihan tempat menginap. Tersedia dari hotel murah sampai hotel mewah yang lokasinya berdekatan dengan pantai Kuta Bali. Selain kemudahan mencari hotel, pencarian tempat makan di sekitar objek wisata Kuta juga sangat mudah. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agiomataro dengan NIM 013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan yang ada di Pantai Kuta. Kesalahan yang pertama ialah masalah abrasi di Pantai Kuta semakin parah, terlebih dari fenomena gelombang tinggi yang terjadi di pantai selatan Bali. Akibatnya beberapa titik di pesisir pantai selatan setelah hantaman gelombang dan harus pasang yang kuat. Masalah yang kedua itu tentang sampah yang berada di Pantai Kuta dan sekitarnya selalu penuh dengan sampah setiap akhir tahun. Hingga saat ini sampah pada umumnya sampah kiriman dari angin musiman yang bertiup dari arah barat ke timur. Selama angin musiman barat berembus, Pantai Kuta yang sekitarnya akan selalu menjadi tempat penumpukan sampah kiriman dari laut dan muara. Untuk mengatasi hal tersebut, adapun upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung di antaranya yaitu pengambilan sampah dilakukan setiap harinya dengan menggunakan 4 wheel loader dan truk sampah dengan melibatkan sekitar 1.000 personil yang terdiri dari Pemda, masyarakat, dan kalangan perhotelan. Selain itu, sejak tahun 2013, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung telah menyiapkan standar operasional dalam mengatasi sampah, yakni membentuk unit reaksi cepat yang bekerjasama dengan Desa Adat Kuta. Sampah kiriman ke Pantai Kuta dan sekitarnya merupakan fenomena alam yang pasti datang setiap tahunnya. Untuk itu, diperlukan penanganan yang proaktif. Hal ini harus dipikirkan tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh provinsi dan pusat. Semua pihak harus turut berpartisipasi, termasuk pihak swasta, yaitu mengelola akomodasi perwisata di Kuta. Langkah preventif atau pencegahan juga sangat perlu untuk dilakukan. Misalnya dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menjaga kebersihan sungai di masing-masing kabupaten. Abrasi pantai. Menyusutnya garis pantai di Bali dan secara khusus di Kuta mendapat perhatian pemerintah provinsi setempat. Lebih dari 100 km garis pantai telah berhasil ditangani. Salah satu wujudnya yaitu pantai yang berada di belakang Mall Sentro, Jalan Kartika Plaza, yang dipasangi tumpukan batu-batu kapur untuk menahan air laut. Pengamanan pantai di sepanjang Kuta selesai pada 2009, namun juga harus terus melakukan survei setelah ada indikasi terjadinya abrasi di suatu wilayah. Halo guys, perkenalkan nama saya Dava Alif dengan NIM akhir 057. Oke, jadi itu waktu di sana kami sempat ngobrol dan nanya-nanya ke warga lokal dan wisatawan di sana guys. Katanya pantai ini tuh emang kalau sore rame banget. Jadi kalau kalian nggak suka tempat yang terlalu crowded, disarankan perginya pagi-pagi. Atau bisa juga kalian pergi waktu sunrise. Nah itu lebih bagus guys, karena pemandangannya indah banget. Kami juga sempat nanya-nanya tentang penyewaan papan surfingnya. Untuk harganya rata-rata mereka sewain satu papan surfing itu 50.000 dengan durasi 1 jam. Mereka juga sediain kursus berselancar. Jadi kalau kalian belum bisa atau belum pernah sama sekali surfing, akan ada yang dampingi.